Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bagaimana Selamat sore, kabarnya Pak. Bapak Ibu sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. Sehat. Sehat Alhamdulillah ya ya semua baik ya. Pak. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Sangat senang saya pada sore hari ini bertemu kembali dengan Bapak Ibu CGP yang hebat dan luar biasa di ruang virtual ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu di chat room, ya di chat kita sudah saya share link Jamboard yang merupakan media visual yang nantinya kita akan berkolaborasi dan berinteraksi bersama di sana terkait fokus materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, di hadapan kita sudah tampil bahwa alur fasilitasi yang akan kita laksanakan pada hari ini seperti yang tergambar di depan kita semua. Kemudian Bapak Ibu, tujuan atau fokus materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah setiap CGP dapat mengkomunikasikan tantangan atau permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar 1 bulan pertama. Menurut Bapak Ibu, tantangan permasalahan apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam belajar 1 bulan pertama? Nah, sebagai gambaran, boleh Bapak Ibu menyebutkan tantangannya terhadap siswanya, ataukah terhadap warga sekolah, terhadap guru, kepala sekolah, atau mungkin terkait perkembangan diri Bapak Ibu selaku CGP yang belajar selama kurang lebih 1 bulan pertama ini. Silahkan Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang minimal menuliskan 2, kemudian maksimal 3. Jadi boleh 2, boleh 3. Nah, di sini ada Pak Ahmad, ada Ibu Rohani, ada Pak Kris, ada Pak Puji, ada Bu Dewi. Tentunya memiliki permasalahan tantangan yang dihadapinya di sekolahnya masing-masing. Nah, Pak Kris ini sudah ada, Ibu Rohani, bagus. Terima kasih. Nah, ini sulit menerima perubahan. Ya. Memahami materi. Pak Kris. Pak Mubarok sudah menyampaikan 2, sudah cukup Pak? Atau kalau mau tuliskan 3 juga boleh. Semakin banyak tantangan yang Bapak Ibu sampaikan, maka semakin banyak inventarisir data yang bisa kita bahas nantinya pada sesi berikutnya. Ya, pada sesi ini khusus kita akan menginventarisir tantangan-tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi. Ya, ini saya coba mengelompokkan ya, Bapak Ibu. Perubahan. Sambil menunggu teman-teman lain menambahkan pendapatnya atau pengalamannya terkait tantangan yang dihadapi. Nah, saya akan menggali lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Mubarok. Ya, sulit menyampaikan ide-ide perubahan. Seperti apa kesulitan yang dihadapi, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ide-ide perubahan ini karena di lingkungan sekolah saya itu Ya, Pak. rekan-rekan guru tuh masih menganut budaya-budaya lama ya Pak ya. Misalkan begini, kita aja untuk disiplin tepat waktu, misalkan jam 7 masuk sekolah, ternyata masih ditemukan beberapa rekan guru yang terlambat masuk sekolah, kemudian mungkin kurang rapi dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Sulit menerima perubahan, ya baik itu rekan-rekan yang ada di sekolah maupun warga sekolah lainnya. Saya ingin meminta penjelasan lebih jauh juga dari kelompok pendapat ini. Nah, ini satu kelompok. Pak Puji belum bisa berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa maksudnya ini Pak? Silakan Pak Puji. Jadi gini Pak, terkadang rekan-rekan dengan kita tuh kadang-kadang
bertolak belakang dalam pembahasan. Jadi belum bisa menyetujui dalam arti menerima arti perubahan itu sendiri. Nah, jadi ya itu terkadang berkolaborasi itu agak sulit. Ya mengajak orang keluar dari zona nyaman, sudah merasa enak dengan apa yang dia rasakan. Nah itu yang membuat kita itu terkadang sulit berkolaborasi seperti itu, Pak. Baik. Yang disampaikan Pak Puji mungkin pengalaman Pak Puji ya di sekolahnya. Terima kasih Pak atas komentarnya, memberikan penjelasan lebih jauh mengaitkan antara pendapatnya yang pertama kolaborasi dengan belum bisa keluar dari zona nyaman. Nah, kemudian pada kelompok pendapat ini saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh dari Pak Kris terkait memahami materi dan mempraktekannya. Materi yang di sesi mana Pak yang butuh pendalaman? Saya persilakan Pak Kris. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Di mana di sini untuk memahami materi, di sini saya termasuk terlambat ya Bapak, karena kondisi di tempat saya ini jaringannya jelek, jadi saya untuk mengaksesnya itu terlambat daripada Bapak dan Ibu yang lain, di mana Bapak Ibu yang lain sudah membahas tentang modul 2, saya masih harus mencari di mana modul 1. Jadi untuk memahami materinya terlambat, akhirnya dalam memahami materi inilah jadi tantangan saya. Kemudian yang kedua ini menerapkan atau mempraktekannya, di mana memang mempraktekannya ini sulit sudah karena saya terlambat, saya tidak bisa mengaksesnya dengan cepat kondisi internet saya tadi. Itulah yang menjadi kendala dari gitu Bapak. Baik, makasih Pak. Terus dari segi pemahaman dan keterlambatan itu saya ingin mengkonfirmasi Pak, kira-kira dilakukan untuk mengejar keterlambatan itu kira-kira sudah ada atau bagaimana Pak? Untuk mencegah keterlambatan itu, jadi saya tinggalkan dulu itu yang memang saya sudah terlambat, saya harus mengikuti ya materi yang sudah dilanjutkan sekarang seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, itulah berbagai tantangan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi pada saat belajar 1 bulan pertama menjadi CGP. Baik, kita akan menyimpulkan bersama, inventarisir kendala, hambatan atau permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Jadi dari semua pendapat Bapak Ibu saya bacakan kembali, yaitu yang pertama, masih ada pihak-pihak yang sulit menerima perubahan, belum bisa berkolaborasi dengan baik, baik itu siswa, warga sekolah, kemudian masih kurang pemahaman materi, kemudian susah keluar dari zona nyaman. Terakhir Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi. Tolong Bapak Ibu bisa menuliskan di Jamboard ini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan apa manfaat yang bisa kita peroleh. Terima kasih Pak Mubarok. Pendapat. Ibu Rohani, menyenangkan, dan pengalaman dari teman-teman, kemudian Pak Puji. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah memberikan refleksi, yaitu perasaan dan manfaat yang diambil dari pembelajaran pada hari ini. Saya juga merasa senang bisa mendampingi Bapak Ibu pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya izin stop share dulu Bapak Ibu. Dari refleksi yang telah kita lakukan, mari kita ekspresikan kembali, memberikan stiker pada room ini terkait bagaimana perasaan kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, satu hal yang penting menjadi motivasi bagi kita, karena tadi kita berdiskusi tentang tantangan dan permasalahan, maka perlu kita komitmen bersama. Tantangan permasalahan yang kita hadapi di satuan pendidikan kita jangan kita jadikan sebagai hambatan, tetapi kita jadikan sebagai peluang untuk berusaha lebih baik lagi, mengembangkan diri kita sehingga kita bisa melewati tantangan tersebut dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Sebelum saya akhiri, mari kita aplaus bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.